Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swasti Putri dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK sebagai Koordinator Pembelajaran Eksternal ataupun Koordinator Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini sedang berlangsung pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas atau prestasi di Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di BPSDM Hukum dan HAM di Depok, Jawa Barat. Hari ini seluruh peserta belajar mengenai delik tindak pidana korupsi di sesi yang pertama, dan yang kedua dilanjutkan sesi siang dengan materi godaan integritas. Kedua materi ini merupakan badan dari pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas yang diharapkan dapat mendukung daya nalar integritas dari seluruh peserta prestasi atau kami sebut sebagai duta prestasi. Bagaimana para peserta dapat menafsirkan delik-delik tindak pidana korupsi. Apa saja itu delik-delik tindak pidana korupsi? Peserta berdiskusi bersama dengan narasumber, berdiskusi dengan sesama rekan peserta untuk membahas beberapa kasus-kasus yang diangkat terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya mungkin yang pernah terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan di sesi siang ini peserta mulai menggali mengenai godaan integritas. Bagaimana kemudian sebagai pimpinan-pimpinan unit kerja, yaitu sebagai duta prestasi juga dapat menggali potensi-potensi godaan integritas yang dihadapi oleh para peserta. Itu kegiatan para peserta prestasi di hari kedua pembelajaran pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Ketika kita bicara masalah godaan, kemudian kita aturan harus kita jalankan. Menarik ini. Ini kita punya dua master yang apakah saya sebenarnya memahami berbeda atau tidak? Ini berbeda dengan yang kemarin. Ya. Tadi sudah pagi sudah diulas oleh Pak Hilal kaitannya dengan Raja Idul tadi. Nah, sedangkan yang diskusinya saat ini bicara masalah godaan integritas itu kita harus melanggar bagaimana kalau kemudian saya kasus kita dalam merah mungkin juga itu bisa karena terlihat malah beresiko. Benar ya Pak, kali maksudnya begitu. Nah itu memang bahasan yang akan dibahas ketika di poin ketiga nanti di dilema integritas gitu. Dilema integritas. Ya, dilema integritas. Clear. Oke. Lanjut Pak. Pribadi saya, kalau itu saya pikir persoalan yang kita temukan ini terkait dengan jabatan kita kedudukan kita itu bukan terkait dengan hal yang demikian. Kalau godaan integritas yang munculnya dari diri pribadi itu kita selalu berusaha untuk mampu mengatasi. Ya, persoalan itu kan seperti yang kasus tadi. Ketika kita tidak melakukan sesuatu dan itu ada efek, ada dampaknya, ini persoalannya. Siang hari ini sampai sore yang dinamakan godaan itu ini yang mengganggu ketabahan hati, merusak objektivitas dan sebagainya berupa benefit, keuntungan atau manfaat. Jadi di situ resiko nanti akan muncul di dilema integritas. Ketika orang selesai kayak seperti Bapak selesai, saya pokoknya kalau ada tawaran seperti itu saya tolak gitu. Tapi Pak, selanjutnya ketika orang makin tinggi integritasnya, nggak cuma tawaran godaan yang datang, resiko. Kalau tidak turun saya turunkan, kalau turun melanggar. Nah itu bahasanya ada di dilema. Clear? Oke. Godaan pada siang hari ini bahasanya adalah Pertama, tentu bisa karena kan dinamika perjalanan. Walaupun kita sudah berkomitmen, oleh karenanya kita hindari masih terus supaya kita tidak masuk ke sana. Oleh karenanya salah satu penghargaan gelar pahlawan itu tidak boleh diberikan kepada orang itu. Karena ketika dia akan dikasih gelar pahlawan saat ini, ketika kita
ilustrasinya ada orang daerah kami, dia sudah digelar integritas segala macam ada penghargaan bukan awal ya, tapi ternyata dia melakukan karena ke depan itu tantangan semata dia masih dia yang ada kepada satu budaya baik dari baik iya terima kasih Bapak luar biasa hari ini ya Bapak Ibu sekalian saya yakin suatu saat nanti eselon 1 di Kemenkumham mungkin Bapak Ibu sekalian amin ya Rabbal alamin kita doakan sama-sama ya karena kan memang jenjang ini seperti ini tidak ada yang lain gitu kan pohon maka semakin kencang angin berhembus sehingga Pak senantiasa mawas diri saya harus bisa memastikan bahwasannya si penderita ini mengalami gejala atau gangguan seperti apa. Jangan sampai kita salah mendiagnosis sehingga mengakibatkan malpraktek. Selain itu juga selain melihat detail, melihat juga dampak akibat apa yang sekiranya bisa kita antisipasi. Misalnya untuk sakit kepala, kita temukan penyakitnya misalnya gejalanya adalah sakit kepala, atau yang lebih kompleks misalnya mangkal. baik terima kasih luar biasa Pak cocok jadi dokter ya Pak Kesampaian dulu. jadi ada beberapa kata penting ada kata Pak ya pertama melakukan dialog lalu melakukan tindakan pastikan tidak malpraktik bukan intinya itu ya bagaimana agar diagnosisnya itu tepat karena belum tentu satu simptom satu gejala itu merupakan penyakit tertentu panas dingin meriang apa tuh Merindukan baru berapa hari ini Pak demam karena demam itu bisa jadi tipes bisa jadi DBD